Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di Sonjo Angkringan jilid kedua. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan mengangkat topik kiat-kiat pengadaan APD, alat pelindung diri di masa pandemi. Izinkan saya Gumilang Aryo Sahadewo dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, sedikit pengantar, kasus COVID-19 di Indonesia itu terus bertambah. Hari ini terkonfirmasi 4.200 dan di luar sana tentunya ada kasus-kasus lain yang belum direkam. Dan tenaga medis adalah sumber daya manusia yang paling berisiko terpapar COVID-19, seperti mereka yang ada di RS rujukan hingga puskesmas, sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan yang memadai. Nah, perlindungan tersebut itu salah satunya adalah penyediaan APD, baik itu coverall, hazmat gown, masker N95 yang saat ini cukup sulit diperoleh, surgery mask, goggle, face shield, boots, hingga shoes cover, sesuai dengan kebutuhan unit pelayanan fasilitas kesehatan. Perlindungan ini penting karena keterbatasan sumber daya manusia medis di Indonesia, bahkan di kota-kota besar. Lonjakan permintaan terhadap APD dalam 1 bulan terakhir itu menyebabkan peningkatan harga APD. Peningkatan harga ini disebabkan oleh kelangkaan item itu sendiri maupun kelangkaan bahan baku untuk pembuatan APD. Nah, kenaikan harga ini itu telah menjadi isu tersendiri bagi pengadaan APD, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Pada saat normal, pengadaan barang dan jasa adalah salah satu tantangan bagi ASN karena berbagai pasal UU Tipikor yang terkait. Nah, pada saat masa kedaruratan kesehatan saat ini, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih menantang. Paling tidak ada 3 isu dalam pengadaan di masa kedaruratan. Yang pertama, pengadaan tetap harus kita lakukan dalam waktu yang cepat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan yang krusial tadi. Kemudian yang kedua, pejabat perlu tetap menaati peraturan pengadaan yang ada. Dan yang ketiga, harga barang dan jasa yang meningkat di atas harga di masa normal. Muncul juga wacana payung hukum untuk mengakomodirnya pengadaan alat kesehatan tanpa lelang. Payung hukum ini memungkinkan pembelian APD secara cepat tanpa proses hukum di kemudian hari. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah perlu komunikasi dengan BPK untuk audit di situasi ini. Dikutip, artinya seluruh kebutuhan kesehatan dipenuhi dan bisa dipenuhi. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak, ujar Ibu Sri Mulyani. Bapak dan Ibu, malam ini kami mengundang praktisi yang mumpuni di bidang pengadaan barang dan jasa. Kita mengundang narasumber dari pemerintah daerah yang melaksanakan pengadaan, LKPP yang menyusun kebijakan, regulasi pengadaan, serta Komisi Pemberantas Korupsi. Yang pertama, Bapak Heri Chandra. Selamat malam Bapak Heri Chandra. Beliau adalah bagian layanan pengadaan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Selamat malam Bapak Arif Budiman. Bapak Arif Budiman adalah Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Kontrak, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, atau LKPP. LKPP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah koordinasi Bappenas. Unit kerja ini bertugas untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang jasa pemerintah, dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, dan yang ketiga memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah. Selamat malam Pak Arif. Ya, malam. Terakhir Bapak Budi Haryanto.
Beliau adalah Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan di KPK. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Bapak dan Ibu semua yang telah bergabung. Senang sekali kami bisa melanjutkan Sonjo Angkringan Jilid kedua ini dan tanpa basa-basi, saya akan mengundang Pak Heri Chandra. Sekali lagi beliau adalah dari bagian layanan pengadaan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Pak Heri Chandra, beliau akan presentasi singkat dan kemudian akan sharing. Bapak dan Ibu, nanti masing-masing pembicara akan memberikan paparan sekitar 15 menit. Kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya kira Bapak dan Ibu di luar sana banyak sekali pertanyaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, terutama di situasi kedaruratan. Oleh karena itu, Pak Heri Chandra, saya persilakan Bapak untuk mulai paparannya. Terima kasih. Suaranya kedengaran ya Pak ya? Suaranya kedengaran Bapak? Halo Pak Heri Chandra, suaranya kedengaran Pak? Agak kecil. Mungkin langsung aja ya Pak ya. Jadi ada dua ya, satu itu adalah tentang pengadaan alat kesehatan yang sangat mendesak, dan yang kedua itu adalah tentang mekanismenya. Ini saya sempat bikin proses pengadaan barang jasa pemerintah dalam kondisi darurat itu sebenarnya sangat sederhana, berbeda sekali dengan proses pengadaan barang dalam kondisi normal. Jadi tidak ada bahasanya lelang lagi, artinya langsung penunjuk. Sebenarnya bukan penunjukan langsung, tapi bahasa umumnya disebut. Tahapannya itu dimulai dari identifikasi kebutuhan, setelah itu langsung dipesan barangnya, diperiksa, baru kontrak terakhir. Jadi, kontrak adalah di terakhir. Kalau khusus untuk barang itu lebih sederhana lagi. Materinya kelihatan ya Pak ya? Bisa di-share ya tadi ya? Kalau kelihatan ya. Lewat penyedia itu dimulai dari SPBJ di kami, di LKPP itu mengizinkan SPBJ ini tidak perlu langsung ke surat pesanan. Setelah itu pemeriksaan, BAST, kontrak pembayaran. Ini secara teknis bisa dilakukan dalam 2 hari, itu bisa dilakukan Pak. Secara teknis di lapangannya dimungkinkan terjadi proses pengadaan barang jasa itu dilakukan dalam 2 hari atau bahkan 1 hari. Itu barang sudah bisa tersedia. Nah, cuman yang perlu kami sampaikan di sini ada titik kritisnya. Kembali ya, tadi ada terkait sama ada sisi hukum moral hazardnya, maka kami sampaikan sedikit. Itu ada titik kritisnya di tahapan pengadaan barang jasa ini. Mungkin nanti teman-teman LKPP dan KPK akan menambahkan sedikit dalam titik kritis. Titik itu adalah identifikasi kebutuhan dilakukan oleh hal penting. Artinya pada saat pengguna anggaran mengatakan barang itu dibutuhkan, maka secara teori tadi proses semuanya dilakukan dengan sangat cepat. Oleh karena itu dokumentasi identifikasi kebutuhan itu menjadi penting untuk menjaga di belakang nanti pada saat audit kita semua aman. Itu di tahap perencanaannya Pak. Tahap pelaksanaan itu ada di dokumentasi penawaran harga di kanan. Kami di Gunung sarankan setiap penawaran harga kalau bentuknya ini kan langsung ke APIP, sehingga semua kegiatan proses dalam proses pengadaan barang jasa ini terseringkan dengan baik dengan APIP. Di bawah kami kasihkan ada semacam contoh berbagi sebanyak juga dengan pasca pelaksanaannya. Pasca pelaksanaannya itu titik kritis itu adalah barang yang sudah dibelanjakan itu perlu segera dibuatkan alur proses barang keluarnya. Ini menjadi penting karena nanti itu akan menjadi flashback ke proses perencanaan pada saat identifikasi kebutuhan, karena bisa saja kita bisa hari ini beli APD 100 terus ternyata dalam penggunaan hari itu habis, maka besoknya bisa beli lagi dengan proses.
Berikutnya, ini sifatnya sharing yang kami lakukan di kami itu adalah koordinasi dengan semua stakeholder, mulai dari OPD, APIP, BLP, dan tim anggaran. Ini menjadi penting, Pak, karena proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan itu perlu mematchingkan antara mekanisme penyusunan anggaran sampai dengan mekanisme pemeriksaan nanti. Kami di Kabupaten Gunung Kidul khusus di bidang kesehatan kami buat grup khusus keadaan ini, sehingga kalau ada permasalahan di tata cara pembayaran nanti teman-teman akan bisa bantu jawab. Kalau ada permasalahan misalnya terkait dengan hal-hal yang bersifat pengawasan, teman-teman APIP akan segera mendampingi. Begitu juga dengan BLP yang mungkin dalam hal ini jadi leading sektor pada tahapan proses administrasi pengadaan barang jasanya. Dua itu adalah kami menyampaikan untuk menggunakan e-katalog sebagai sumber info harga dan penyedia. Setelah itu dilakukan proses secara offline di telepon dan dilakukan proses pengadaannya menggunakan Perlem 13 tadi. Yang ketiga itu adalah ini yang mungkin belum kita lakukan di DIY, itu adalah e-katalog sekarang posisinya harga barangnya kadang-kadang tidak ada, Bapak. Jadi sharing informasi dengan OPD sebidang, misalnya dinas dalam satu kabupaten atau lintas kabupaten, ini akan menjadi baik dan bermanfaat, sehingga informasi ke bisa saja di misalnya di Dinkes di tempat kami itu karena yang punya barang banyak, tetapi di RSUD membutuhkan barang yang sama, tapi mereka tidak mendapatkan informasi rekanan dan barang yang ada. Nah, dengan sharing itu semakin banyak yang terlibat dalam sharing itu, informasi akan semakin tersebar dengan merata. Ini mungkin kita sonjo dalam hal ini ke depannya semua rumah sakit rujukan kita gabungkan, disarankan gabungkan pengelola barang jasanya untuk membuat grup tersendiri sehingga mereka bisa berbagi sharing informasi penyedia dan harga. Bapak. Yang terakhir ini ada masukan kami ke LKPP terkait tadi ada potensi masalah hukum. Perlem 13 itu kalau kita baca di lampiran pada prinsipnya kalau kita lihat alur pikirnya berbicara tentang keadaan darurat bencana lebih kepada bencana yang sifatnya alam. Nah, tolong teman-teman LKPP lihat di lampiran 2. Di lampiran 2 itu benar-benar alur pikirnya asumsi adalah semacam banjir. Barang-barang yang ada di lampiran 2 itu sebenarnya tidak terlalu spesifik merujuk kepada darurat yang kita hadapi sekarang, di mana secara keseluruhan demand di setiap kabupaten kota itu sama, lainnya sangat berkurang, terus juga kategori barangnya juga, apalagi di konstruksi berbicara tentang instalasi air terkait Perlem 13, harapannya ke teman LKPP bagaimana mekanisme regulasinya untuk memayungi teman-teman. Yang kedua di e-katalog untuk teman-teman LKPP. E-katalog LKPP itu memiliki database penyedia barang yang sangat kuat, sangat banyak. Tetapi posisinya sekarang penyedia barang di e-katalog itu seringkali mereka lebih mengutamakan pembeli non pemerintah karena satu dari sisi tata cara pembelian mereka bisa lebih fleksibel, yang kedua prosesnya bisa lebih cepat, sehingga dalam beberapa kasus kami sering mengalami pesan di e-katalog itu tidak mendapat respon yang bagus dari penyedia e-katalog. Nah, LKPP sebenarnya yang memiliki potensi untuk optimalkan bagaimana penyedia e-katalog itu lebih berkontribusi dalam proses pengadaan kita yang darurat. Saya rasa itu saja Bapak, Pak Gumilang, Pak Aryo. Ya, terima kasih sekali Pak Heri.
Terima kasih sekali Pak Heri untuk paparannya. Pak Heri, sebelum saya lanjutkan ke Pak Arief Budiman, Bapak Heri mohon berkenan untuk sharing Pak. Jadi dokumentasi kebutuhan ini saya kira kan cukup dinamis ya. Hari ini kita butuh berapa APD, besoknya kita butuh APD. Nah, strategi dari Pemkab Gunung Kidul itu apakah identifikasi kebutuhan ini dilakukan harian atau lebih ke setiap mingguan atau bulanan? Kemudian yang kedua, saat ini Pak tantangannya apa saja selain tadi ketidaktersediaan stok yang ada di e-katalog dan seterusnya, apa saja tantangan yang Pak Heri dan kawan-kawan di Pemkab Kedung itu hadapi? Terima kasih. Di Gunung Kidul dari awal sekali kami sudah membuat semacam data logistik barang keluar masuk, semacam data inventory. Ini saya tidak sudah bikin semacam data studi, basisnya Google Data Studio, bicara tentang grafik barang per hari. Jadi akan ketahuan, sebagai contoh baju APD, masker bedah, itu grafiknya itu barang masuk, barang keluar terpantau, dan itu sifatnya harian, dan karena ini basisnya data studio bisa dilihat secara online oleh semua stakeholder. Saya belum, posisinya saya tidak menyiapkan untuk bisa kami sharing Bapak, karena sharingnya kami batasi berdasarkan yang menggunakan katalog. Itu terkait dengan identifikasi kebutuhan. Salah satunya adalah dengan cara membuat arus barang masuk itu tercatat secara harian dari semua OPD yang terlibat dalam pengadaan barang jasa. Sedangkan tantangannya selain kesulitan barang, ada Bapak, kadang-kadang diinformasikan akan oleh pusat, tapi ternyata kan sampaikan ke pusat, dari pusat Abang awas ini tapi memang kurang bisa terprediksi, sehingga akan sedikit membuat skala prioritas yang akan kita belanjakan, keterbatasan anggaran pasti itu jadi berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada SDM pelaksananya itu sendiri. Jadi SDM pengadaan barang jasa di rumah sakit dan di dinas kesehatan itu asumsinya masih berdasarkan kondisi yang normal. Padahal lot pekerjaan mereka masih banyak, tapi sekarang kami sedang berusaha untuk menemukan bagaimana teman-teman kerja dari rumah, work from home, itu bisa membantu proses administrasinya. Selain kami juga kalau di Kabupaten Gunung Kidul untuk administrasinya itu kami buatkan semacam database di Excel, terus nanti outputnya merge ke MS Word. Itu cukup banyak membantu, artinya hanya dengan satu database di sebuah file Excel, maka proses mulai dari STBJ sampai kontrak itu tidak banyak copy paste lagi. Itu hal-hal teknis yang kami lakukan untuk mendukung kinerja teman-teman dan RSUD. Yang bisa kami sharing. Ya, terima kasih sekali Pak Heri Chandra. Saya kira memang pada situasi seperti ini kuncinya itu adalah data, dan saya senang sekali mendengar bahwa Pemkab Gunung Kidul sudah melakukan pendataan dan sifatnya itu real time, bisa dilihat oleh pemangku kepentingan yang ada di masing-masing OPD, dan sifatnya adalah harian. Saya kira ini perlu kita apresiasi, dan harapannya bisa memudahkan baik untuk tim yang mengadakan pengadaan bisa untuk mengadakannya dengan data yang real time. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan mempersilahkan Pak Arief Budiman. Pak Arief Budiman itu adalah Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Kontrak dari LKPP. Pak Arief Budiman akan memberikan paparan untuk malam hari ini. Pak Arief, saya persilahkan. Terima kasih.
Kedengeran? Kedengaran dengan jelas. Kedengaran dengan jelas Pak Arif. Terima kasih. Kalau paparannya udah keluar nggak Pak ini? Paparannya juga Paparannya sudah belum ya? keluar. Sudah keluar. Oke, baik. Semua sebenarnya beberapa hal sudah sempat dipresentasikan oleh Pak Heri ya. Saya hanya melengkapi saja. Jadi Bapak Ibu terkait dasar atau aturan apa yang memahami COVID ini sebenarnya kita turunkan dari Peraturan Presiden 16 2018 di mana pasal 59 itu ada tentang, kemudian kita jual dalam Peraturan LKPP nomor 13 tentang pengadaan barang jasa penanganan keadaan darurat. Nah, memang tadi disinggung ini lampirannya berbeda Pak. Ya memang karena peraturan ini dulu disusun ketika tidak memprediksi akan ada seperti saat ini, di mana keadaan darurat di Perlem 13 itu biasanya hanya localize ya. Artinya mungkin di satu daerah menjadi darurat, tapi di daerah lain belum tentu keadaan darurat, sehingga rantai pasok apa namanya pengadaannya itu dalam satu daerah itu dia tidak bisa apa namanya memproduksi, maka daerah sekitar masih bisa mensupport untuk apa memenuhi keadaan darurat di daerah tadi. Nah, ternyata kan wabah COVID yang kita alami ini bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan sudah di global, di mana itu sangat mempengaruhi sekali rantai pasok uh, entah bahan baku dan yang lain-lainnya. Sehingga kami turunkan lagi sebenarnya surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020. Ini memang khusus untuk COVID. Jadi maka untuk penanganan corona itu mengacunya pada surat edaran LKPP yang 3 tahun 2020 ini, di mana prosesnya sudah sangat dimudahkan sekali. Yang kalau di peraturan KPP 13 itu kita harus ada proses perencanaan dulu, kemudian ada proses penunjukan penyedia dan yang lain sebagainya. Maka hal itu mengingat kedaruratan yang ada sekarang, kita sementara ini kita keluar. Jadi tadi kalau di pengadaan barang bisa langsung surat pesanan, kemudian nanti di konstruksi pengadaan konsultan atau jasa lainnya juga lebih dimudahkan. Jadi itu apa namanya yang membedakan antara surat edaran ini dengan peraturan lembaga. Nah, kenapa bentuknya surat edaran? Saat ini memang kami mengejar waktu Bapak Ibu. Kalau kita buat ini sebagai peraturan, tentu akan memakan waktu dengan harmonisasi di Kumham dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemarin kita mengeluarkan surat edaran karena ini mau nggak mau kita harus aksi dalam kondisi yang serba apa darurat ini. Nah, ini sih tadi sebenarnya sudah sempat dijelaskan juga, kurang lebih isu yang nanti akan saya bahas. Pertama, identifikasi kebutuhan, lalu kemudian apa namanya siapa penyedianya, dan yang terakhir adalah bagaimana harganya. Kalau ini nanti bisa saya share juga sih di teman-teman ya, karena kalau saya bahas rasanya agak sedikit text time. Tapi yang pasti gini Bapak Ibu, tadi kan sempat dijelaskan bahwa di dalam SE di dalam SE kami penyedia yang dapat ditunjuk itu sebenarnya antara adalah penyedia yang pernah bekerja di instansi pemerintah atau penyedia dalam katalog elektronik. Maksudnya penyedia dalam katalog elektronik ini adalah prosesnya proses bukan e-purchasing. Jadi memang dia penyedia elektronik bisa katalog, kita bisa tunjuk, tapi prosesnya adalah bukan proses e-purchasing. Karena apa? Karena tadi disampaikan oleh Pak Heri memang ya harga sekarang ini sudah tidak
apa namanya, tidak bisa kita kaitkan lagi dengan harga di katalog, ya itu akan sangat normal di mana penyedia akan memilih dengan harga yang lebih masuk akal di mereka ya, karena nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Tapi ini saya skip dulu 2 slide, saya akan membahas yang ini. Nah, ini sering kali ditanyakan kepada kami, mudah-mudahan terlihat ya. Pertanyaannya adalah misalnya boleh tidak beli sembako, beli masker, beli termogan dan yang lain-lain. Nah, kemudian boleh nggak renovasi ruangan menjadi tempat medis atau tempat istirahat tenaga medis? Kemudian boleh nggak sih kita melakukan identifikasi kebutuhan langsung 6 bulan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan tadi sebenarnya yang paling mengetahui adalah masing-masing PA atau KPA di tempat Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya stok masker, katakanlah 10 box. Saya butuhnya 15 box. Artinya kebutuhan saya kan hanya 5 box. Tapi di OPD lain mungkin kebutuhannya berbeda. Mungkin dia tidak masker, tapi dia mungkin karena mendukung apa namanya? Mendukung supaya di rumah saja dia harus beli sembako, maka kebutuhan di OPD tersebut akan berbeda dengan kebutuhan di satu OPD yang lainnya. Makanya identifikasi tadi kita serahkan lagi kepada apa namanya PA-KPA, karena yang paling tahu itu adalah PA-KPA. Soal boleh tidaknya balik lagi, apakah memang barang jasa ini sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah? Kan kuncinya adalah barang jasa ini menyelesaikan masalah kita atau tidak. Kalau nanti misalnya, Pak, saya boleh nggak beli masker kain? Nah, pertanyaan saya adalah, dengan masker kain terselesaikan nggak masalah Bapak Ibu? Atau misalnya dengan saya merenovasi terselesaikan atau tidak masalah Bapak Ibu? Kalau terselesaikan, nah itu adalah kunci pengadaan. Tapi kalau tidak terselesaikan, misalnya ya, dengan saya membuat masker kain, ternyata masker kainnya standarnya jauh di bawah standar Kementerian Kesehatan, di mana akhirnya virusnya bisa masuk, toh nggak akan ada artinya kan pengadaan seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu bahwa yang paling mengerti kebutuhan itu adalah PA atau KPA. Makanya di pertama sekali di apa namanya di tahapan SE itu adalah identifikasi kebutuhan. Nah, ini kita sudah memberikan relaksasi yang sangat-sangat ini ya sangat luar biasa. Artinya cukup dengan surat pesanan saja itu kita bisa bertransaksi dan nanti melakukan pembayaran. Ini maksudnya adalah tadi, karena kalau kita terlalu sibuk dengan dokumentasi yang apa namanya eh, eh, apa sesuai aturan tadi, akhirnya nanti kita akan kalah sendiri dengan kondisi. Jadi, sempat beberapa juga misalnya ditanyakan, Pak, ini saya mau nyiapin dokumen tapi besok barangnya sudah habis. Ini kan kita berpacu dengan waktu. Ya, apa namanya? Kenapa hanya surat pesanan? Ya karena ini yang paling cepat untuk tadi kondisi saat ini. Nah, tapi juga kita ada rambu-rambu di mana penyedia tunjuk. Jadi kita ada rambunya bahwa ya sudahlah, ini kan penyedia yang pernah bekerja di pemerintah, kemudian atau penyedia dalam katalog. Tapi juga tidak menutup kemungkinan penyedia-penyedia lainnya di mana itu kan disebutkannya adalah antara lain. Nah, sehingga bisa juga nanti penyedia yang memiliki rantai pasok terdekat, prinsipal, pabrikan, dan lain sebagainya, atau bahkan sampai pelaku usaha lainnya yang mampu. Karena kita tidak bisa memungkiri di saat ini, misalnya apa namanya, ada yang punya barang, tapi yang punya barang adalah perorangan. Nah, apakah kita tidak boleh transaksi dengan orang tersebut? Nah, tentu kan ini kan lagi-lagi barang jasa itu kan adalah harus memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sendiri ada penyedia yang apa namanya katakanlah satu agen juga, sementara ada perorangan, bukankah lebih menyelesaikan masalah itu kalau kita beli langsung ke perorangan? Nah, nanti memang mekanismenya adalah mengapa kita adakan audit, karena itu untuk pengaman juga. Jadi tetap walaupun dikasih kemudahan,
tetap kita ada rambu-rambunya bahwa apa namanya, siapa penyedia yang ditunjuknya, kemudian nanti apa yang harus dilakukan setelahnya. Itu kalau kita bicara tadi identifikasi kebutuhan. Nah, kedua tadi yang sudah sempat singgung juga, ini tentang penyedia. Banyak juga yang bertanya, boleh nggak sih sebenarnya penyedia UMKM, kemudian bagaimana yang belum punya izin, kemudian ada juga yang jualnya perorangan. Nah, kalau tadi kita melihat di dalam SE itu kan antara lain, jadi pelaku usaha yang memang kita anggap mampu itu bisa kita jadikan sebagai penyedia sepanjang dia bisa bawa barang atau jasa yang dia sampaikan itu menyelesaikan masalah kita. Nah, terakhir apa namanya, agak panjang sebenarnya penjelasannya. Kenapa? Karena tadi kewajaran harga itu saat ini menjadi perhatian sekali. Nah, di sana kan di SE itu kami menyebutkan bahwa yang menyiapkan kewajaran harga itu adalah penyedia. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya sebenarnya bisa berbagai macam Bapak Ibu. Yang paling sederhana pembelian dari pabrikan atau distributor atau agen, dan kemudian bisa juga bukti jual kepada pelanggan lain, faktur pajak dan lain-lain yang dia bisa membuktikan bahwa memang ongkos produksi atau pembelian kepada rantai pasok sebelumnya adalah sekian itu. Nah, tapi balik lagi, apakah memang setiap barang itu harganya bisa sama? Bisa jadi tidak, Bapak Ibu. Coba contoh harga masker, karena kelangkaannya lebih tinggi dibandingkan misalnya jarum suntik, maka harga melambung tinggi itu bisa jadi lebih wajar dibandingkan harga jarum suntik yang naik. Karena banyak faktor, misalnya tadi ya ada di faktor produksinya seperti apa, ada tidak spekulasi di situ dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa diatur atau apa namanya, ditentukan bahwa yang wajar itu adalah harga yang sekian persen dia ngambil keuntungannya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Bapak Ibu? Bayangkan ini. Seandainya penyedia kita apa? Atau pertanyaan gini, penyedia boleh nggak sih nggak jual ke pemerintah? Kan Bapak Ibu ya. Artinya kalau penyedia saya mau ngambil untung banyak pun, saya mau jual swasta, salah nggak dia? Nah, tidak ada aturan yang memang melarang bahwa penyedia tidak boleh menjual lebih mahal sekian persen, maka ya sah-sah saja ketika penyedia tadi kemudian bahkan dia tidak mau menjual ke pemerintah pun menjadi sesuatu hal yang wajar. Nah, ini bagaimana kita menyikapi antara kan berbeda Bapak Ibu ya. Ini antara satu barang diperebutkan oleh 100 orang. Akan berbeda kondisinya dengan oleh satu barang. Jadi kalau kewajaran harga itu sekali lagi relatif tidak bisa disamaratakan bahwa harga yang tiba-tiba melambung tinggi itu lebih nggak wajar dibanding harga yang hanya 10 atau 20%. Kurang lebih itu Pak Agung. Ya. Terima kasih Pak Arif Budiman. Jadi beberapa poin yang tadi Pak Arif sampaikan. Yang pertama memang yang menentukan kebutuhan itu kita kembalikan lagi ke PA dan KPA karena mereka lah yang paling mengerti supply and demand gap yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu memang kuncinya itu ada di inventory data ya. Karena dengan adanya inventory data yang lengkap, paling tidak gap antara supply dan demand itu bisa terlihat. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Teguh dan juga Pak Putut, tapi saya akan hold terlebih dahulu pertanyaannya karena kita ada Pak Budi Haryanto. Ini Pak Budi Haryanto adalah Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan dari KPK. Pak Budi akan memberikan paparan atau diskusi dan mungkin juga memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini
bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh KPK dan juga menindaklanjuti ya, karena beberapa waktu yang lalu KPK itu menerbitkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pencegahan tipikor. Nah, silakan Pak Budi untuk menyampaikan paparannya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Budi. Gemilang, Suaranya terdengar dan slide-nya suaranya terdengar jelas Pak Budi dan slide-nya juga sudah bisa kami lihat. Boleh saya mulai ya Pak ya? Terima kasih Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herianta, saya selaku Kepala Bagian Pengajaan KPK. Jadi mungkin malam ini saya hanya menegaskan kembali bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat, mungkin lihat kembali. Tadi semua jadi disampaikan oleh Pak Arief terkait Perpres 16 tahun 2018, kemudian peraturan 18, kemudian ada SE LKPP nomor 3 dan nomor 4 tahun 2020. Sebenarnya untuk selama mereka memiliki aturan tersendiri yang sudah ditetapkan oleh pimpinan BLU atau direktur rumah sakit, sebenarnya mereka di atas, kecuali aturan yang mereka punya tidak sedetail, misalkan untuk keadaan darurat mereka belum punya aturan. Seperti itu, saran saya tetap menggunakan aturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Jadi mungkin paparan rekomendasi dulu, kemudian nanti akan saya paparkan atau akan saya uraikan kenapa saya memberikan 3 saran atau 3. Saran saya yang pertama adalah melibatkan APIP sejak, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat akan terlibat pada saat post audit. Pada saat setelah proses pembayaran selesai, baru APIP terlibat. Tapi saran saya adalah libatkan APIP sampai nanti proses pembayaran. Jadi minimal APIP tahu bahwa kondisi yang terjadi selama proses pelaksanaan pengadaan seperti apa, APIP dari awal. Yang kedua adalah saran saya adalah libatkan atau bekerja sama dengan UKPBJ, baik itu Pokja Pemilihan dalam proses pengadaan barang jasa, terutama memberikan rekomendasi penyedia. Kalau kita lihat dari SE atau dari peraturan KPA atau PPK. Tapi coba libatkan dari teman-teman UKPBJ, minimal mereka bisa memberikan rekomendasi ditunjuk dalam keadaan darurat ini. Yang ketiga, saran saya yang ketiga adalah pilih di stok, kemudian spesifikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan dan harga dapat dipertanggungjawabkan. Konsep harga termurah, tapi adalah konsep yang harga dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin harga terbaik. Sebenarnya mungkin tadi sudah disampaikan sama lagi di slide selanjutnya. Jadi kalau kita, ini saya mengulang saja dari apa yang disampaikan sama Pak Haris sama Pak Arief. Jadi kalau kita lihat tahapan pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat, kita lihat di lampiran di peraturan dari tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pekerjaan, dan penyelesaian pembayaran. Dari perencanaan kebutuhan, PA KPA melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian melihat analisis ketersediaan sumber dayanya. Kalau kita lihat di SE LKPP nomor 3, sebenarnya adalah output dari perencanaan adalah ada penetapan dari barang atau jasa yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat. Asumsi saya adalah penetapan ini harus ada karena nanti mereka untuk melakukan pengadaan penyedia di luar konsep yang mungkin seharusnya. Jika
secara normal, bahwa mungkin kita perlu pengadaan langsung, tender, kemudian ada e-purchasing, tapi yang ditetapkan PA-KPA ini, semua metode normal tidak kita gunakan. Di proses pelaksanaan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Arief adalah sebenarnya PPK cukup menerbitkan untuk pengadaan barang, PPK cukup menerbitkan surat pesanan saja. Cukup simpel, tidak perlu pakai proses tender, tidak perlu membuat perkiraan sendiri dan membuat perkiraan harga HPS, harga perkiraan itu tidak. Secara proses LKPP sudah mengakomodasi dengan menurut saya dengan cukup bagus sebenarnya, bahwa tidak perlu kita dalam aplikasi Sirup kita bikin paket, kemudian kita tidak perlu proses tender seperti biasa. Daripada e-purchasing jauh lebih simpel daripada penunjukan langsung, karena PPK cukup menerbitkan surat pesanan bekerja sama dengan UKPBJ, baik Pokja ataupun pejabat pengadaan, minimal PPK yang kemungkinan akan jadi bekerja sama. Ini buat saya ini cukup sangat proses pada umumnya. Tapi tadi untungnya sudah disampaikan Pak Arief, kalau di SE memang saya waktu itu hanya sebatas bahwa itu adalah penyedia yang pernah mengajarkan pekerjaan sains di Kementerian ataupun penyedia katalog elektronik. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief, ternyata batasannya tidak sebatas hanya itu saja. Kita yang di luar itu untuk menyediakan barang dan jasa. Jadi prosesnya sebenarnya cukup simpel. Untuk pengadaan non barang sebenarnya tadi Pak Arief sudah menyampaikan cukup simpel, cukup mengeluarkan SPPBJ untuk tahapan pemeriksaan lokasi, rapat persiapan atau serah terima lokasi itu hanya diperlukan saja. Tapi sebenarnya SPBB dan SPMK format surat pesanan SPBBJ SPMK memang sudah diatur sendiri setahu saya sudah diatur di, tinggal memodifikasi dari surat pesanan yang mungkin sekarang ini standar yang saya ini modifikasi SPMK cukup kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pekerjaan, ada perhitungan pekerjaan sama serah terima pekerjaan. Tahapan di sini pun dimudahkan juga sama bukan dari awal. Kontrak itu dibuat pada saat setelah ada berita acara perhitungan hasil pekerjaan, berita acara pembayaran. Kenapa saya menyarankan APIP terlibat? Karena kalau kita hanya mengandalkan pembayaran, APIP tidak akan mengetahui informasi pada saat perencana, bagaimana kondisi saat perencanaan, pada saat pelaksanaan pemilihan, kemudian informasi itu. Tapi kalau kita libatkan dari awal, minimal APIP mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Jadi, yang saya sih mungkin setiap hasil tahapan itu bisa kita sampaikan ke APIP via email atau via media yang lain, rekomendasi atau memberikan saran. Kalaupun tidak, minimal kita sudah berinisiatif untuk menginformasikan ke APIP. Terkait pelibatan UKPBJ, baik itu Pokja Pemilihan dan pejabat pengadaan, minimal kita dibantu untuk mencari PPK list daftar kanan yang mungkin capable, yang mungkin emang bisa dituju dengan adalah harusnya UKPBJ memiliki daftar kanan untuk pekerjaan seperti itu yang bisa kita hubungin satu persatu. Mungkin kita bisa PPK tinggal menunjuk satu yang penyedia yang bisa menyediakan barang dengan cepat. Pun kalau
kebutuhan yang cukup mendesak, misalkan kebutuhan masker dan sebagainya, coba diakomodasi, misalkan kita beli dengan uang persediaan dulu. Dengan uang persediaan kan sebenarnya pembeliannya kan cukup, dengan normalnya sampai dengan 50 juta kan kita tidak perlu via KPPN, itu kita bisa bayar dengan uang persediaan, uang cash, dan buktinya cukup atau invoice saja, tidak perlu kontrak dan sebagainya. Itu untuk barang yang mungkin sangat urgent. Tapi untuk barang yang mungkin baru kita bisa gunakan peraturan LKPP nomor 13 ini, kita mulai dari surat pesanan atau SP, jenis pengajian seperti apa. Itu yang mungkin sangat saya sarankan. Terkait harga, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief secara detail bahwa sebenarnya adalah harga sekarang adalah harganya tidak, di e-katalog pun sudah tidak bisa menjadi lagi patokan lagi. Beberapa yang saya tahu adalah penjual di katalog sudah tidak bersedia menjual, karena mereka ketika akan merubah harga di katalog kan perlu izin dari LKPP, sehingga kita sebenarnya bisa menunjuk penyedia yang ada. Harga pasti menyesuaikan dengan harga yang ada di pasar. Selama harganya mereka bisa mempertanggungjawabkan, kita bisa proses keadaan darurat. Kita tinggal cukup terbitkan surat pesanan atau SPBBJ saja. Jadi Pak Arief dan Pak Heri, jadi 3 rekomendasi ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalaupun KPK tadi, asumsinya adalah mungkin teman-teman sampai sekarang masih menjaga integritasnya, bahwa dalam kondisi seperti ini tidak ada kepikiran untuk melakukan sesuatu yang, karena cari barangnya aja susah, ngapain harus mikirin yang lebih ribet lagi sih, mau nyari kickback. Mungkin teman-teman di luar sudah tidak terlalu berpikir terlalu dalam terkait yang kickback dan sebagainya, karena sekarang fokusnya adalah bagaimana memang sangat urgent ini. Jadi mungkin bisa dibeli dengan uang persediaan dulu, mungkin dikombinasikan dengan mungkin untuk yang mungkin kalau emang kita perlu penyediaannya perlu waktu untuk penyediaan barang tersebut. Kalau langsung di atas 200 juta atau dan sebagainya, yaitu jauh lebih bagus sebenarnya, sehingga stok buat teman, buat rumah sakit ataupun buat daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gum. Mungkin kalau terima kasih sekali Pak Budi. Saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi melihat chatroom sudah banyak sekali Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi saya tidak ingin banyak memakan waktu Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Jadi saya akan memberikan kesempatan pertama dan kedua. Yang pertama kepada Pak Teguh, kemudian yang kedua kepada Mas Putut. Dan kemudian ada pertanyaan ketiga yang akan saya sampaikan tadi dari Ibu Arifianti di RSUD Wonosari, mohon maaf. Jadi untuk yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Teguh. Pak Teguh dan Mas Putut mohon berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya, dan kepada siapa pertanyaan tersebut disampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Teguh, kami bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaannya hampir sama semua, karena rata-rata sama semua, model pemaparannya, substansinya hampir sama. Yang pertama adalah tadi saya sedikit tentang apakah beberapa di lapangan ini kita sering menemui bahwa pola pengadaan itu rekanan itu minta DP dulu atau bayar di muka, apalagi rekanan di luar kota, Jogja, Semarang, karena barang rebutan, sehingga mereka punya kepastian dibayar. Bagaimana itu dibolehkan atau apakah tidak dengan anggaran DIPA yang ada, mekanismenya bagaimana? Sementara di aturan kita kan adanya harus ada jaminan, dan itu jadi sangat ribet. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya mengusulkan, bisakah semua rekanan yang itu ada itu
masuk kayak sikap, tapi di Jogja misalnya ada sebuah komunitas yang itu kayak KPW, tapi itu semua rekan itu masuk ke sebuah aplikasi di dalam seperti kayak di sikap, sehingga semua OPD di Jogja itu atau siapapun di rumah sakit langsung lari ke aplikasi itu, langsung beli ke rekan itu, sehingga ada jaminan kepercayaan rekanan itu. Karena sampai sekarang itu rekanannya sangat banyak variasi, bahkan menjadi sangat tidak terkontrol, sehingga menjadi kesulitan. Hampir semua rekanan A, semua OPD, bahkan rumah sakit pun kesulitan menjadi rekanan. Itu perlu sekali saya pikir perlu sebuah dikolek, dipastikan, sehingga ada jaminan justifikasi rekanan itu betul-betul rekanan yang kredibel. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu mungkin karena ada yang lain, saya sebenarnya sangat setuju dengan adanya APIP terlibat dari awal. Itu saya pikir bukan lagi positif, tapi dari awal. Cuma proses teknis di lapangannya menjadi sangat tidak bagaimana teknis di lapangannya. Apakah mereka ikut di lapangan, ikut juga memverifikasi dan sebagainya. Ini menjadi apakah mereka juga mereview, itu menjadi sebuah meja yang menjadi lebih lama. Itu yang saya kira menjadi catatan saya, sehingga nanti mungkin perlu ada semacam jaminan yang jelasan, karena bagaimanapun pelaksanaan pandang praja itu sangat menjadi lebih tidak nyaman dengan proses seperti ini, apalagi dengan dana yang sifatnya itu tidak kejelasan dana juga menjadi sangat terbatas. Itu dulu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Saya berikan kesempatan berikutnya kepada Mas Putut dari Pemkot Yogyakarta. Silakan Mas Putut. Ya, terima kasih Mas Gilang. Suara saya kedengeran? Sudah terdengar dengan baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya mirip dengan apa yang disampaikan Pak Teguh. Sekarang ini kondisinya kan sebenarnya terjadi pasar bebas sebenarnya untuk alat-alat khususnya yang simpel-simpel ya, seperti masker dan seterusnya. Sementara di puskesmas, di rumah sakit, mereka juga sebenarnya sudah berusaha mencari. Cuman karena mungkin koneksi atau informasi tentang suppliernya sangat terbatas, sehingga mereka nggak pernah atau sulit sekali mendapatkan barang. Nah, misalnya nih ada, ini kasus aja ya yang sering saya dengar saya di instalasi medik seperti puskesmas atau RSUD. Misal hari ini salah seorang staf punya informasi bahwa Mas Gilang punya masker. Harganya satu box 300.000. Kemudian Mas Gilang menginformasikan ini rebutan loh Mas, saya nggak jamin besok pagi barangnya masih ada. Nah, karena rumah sakit atau puskesmas ini butuh barang itu segera ada besok, apakah mungkin hari ini bisa transaksi misalnya pakai uangnya stafnya dulu, kemudian baru besok pagi minta reimburse ke kantor? Ini sekali lagi hanya untuk kondisi yang sifatnya darurat, karena rebutan ini sekali lagi semuanya berkejaran untuk bisa dapat alat pelindung diri seperti masker dan seterusnya. Jadi pertanyaannya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, apakah mungkin melakukan proses pembelian yang secara cepat seperti ini dari pembeli yang perseorangan, atau mungkin bahkan bila mana ada informasi kita bisa impor barang dari luar misalnya, apakah itu juga memungkinkan untuk dilaksanakan secara cepat dan mudah? Terima kasih Mas Gilang. Terima kasih sekali Mas Putut. Dan pertanyaan ketiga tadi dari Bu Arifianti dari RSUD Wonosari. Pertanyaan Ibu Arifianti sebetulnya sudah disinggung tadi oleh Pak Arief dan juga Pak Budi, tapi mungkin sekali lagi bisa disampaikan Pak terkait dengan bagaimana seandainya RSUD atau OPD yang lainnya itu harus membeli di luar rekanan yang terdaftar di e-katalog. Demikian. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Budi, Pak Arief, dan kemudian juga Pak Heri, siapa tahu bisa memberikan masukan atau kemudian praktek-praktek yang pernah dilakukan di lapangan dan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Saya persilakan terlebih dahulu ke Pak Arief. Kedengeran Pak ya? Ya, oke. Tadi saya menjawab saking banyak pertanyaan saya lupa. Yang pertama dari Pak Teguh itu yang sikap ya Pak ya. Bisa diulang lagi nggak Pak moderator? Pertanyaan apa tadi yang pertama? Ya, jadi dari Pak Teguh tadi, apakah dimungkinkan untuk membayar di depan kepada rekanan? Terus kemudian yang pertanyaan kedua itu saat ini muncul aplikasi di mana aplikasi tersebut itu mengidentifikasi rekanan-rekanan untuk melakukan penyediaan barang. Terus kemudian yang ketiga itu adalah keterlibatan dari APIP itu sendiri.
Di satu sisi keterlibatan APIP ini penting, tetapi bagaimana mekanismenya di lapangan sehingga tidak menjadi satu proses yang menjadikan waktunya lebih lama seperti itu. Oke. Ya, jadi yang menjawab pertanyaan uang muka sebenarnya memang baik di peraturan yang 13 maupun SE yang nomor 3 itu kita persilahkan. Jadi penyedia dapat meminta uang muka. Itu diperbolehkan. Namun kalau kita lihat di aturan keuangan negara maupun keuangan daerah di mana setiap pembayaran yang dilakukan oleh negara tentu disertai oleh jaminan. Nah, memang kalau beberapa hari belakangan ini kami di LKPP koordinasi dengan Kementerian Keuangan rencananya memang akan juga dikeluarkan PMK tentang pelaksanaan APBN. Jadi kemarin kan kalau kita lihat sudah ada PMK tentang relaksasi pajak. Rencananya dalam waktu dekat juga memang ada mudah-mudahan jadi, tapi saya juga belum bisa menjelaskan bagaimana isinya karena nanti bisa jadi berbeda. Namun semangatnya teman-teman di Kementerian Keuangan pun ingin mempermudah. Jadi kalaupun nanti ada uang muka memang tetap ada jaminan, tapi jaminannya seperti apa itu tentunya tidak akan memberatkan Bapak Ibu karena biar bagaimanapun uang negara yang sudah dikeluarkan dulu itu tentu harus dijamin. Dalam artian begini, teman-teman Kementerian Keuangan kan pasti akan kalaupun nanti seandainya jelek-jeleknya nih uang misalnya dibawa kabur, setidaknya jaminan itu yang bisa nanti dibawa ke katakanlah ke pengadilan untuk dituntut. Karena biar bagaimanapun kan uang yang sudah keluar itu harus bisa dipulihkan kembali ke kas negara. Nah, seandainya tidak ada jaminan, bagaimana kemudian bisa dituntut orang-orang yang mungkin kita tidak ini juga ya, tapi ada juga beberapa yang memang ternyata ada dikelabui juga. Nah, ini kalau tadi pertanyaannya Pak Teguh di chat ini misalnya dengan cara transfer. Nah, kalau cara transfer kalau saya sih sebisa mungkin kita harus tahu dulu orangnya itu siapa. Penyedianya itu siapa. Jadi kalau tidak ya sebisa mungkin jangan dulu dilakukan transfer. Boleh dikasih uang muka, tapi lebih baik ketemu dulu dengan si penyedianya, kemudian dia ada jaminan baru dikasih uang muka. Sebab kalau transfer kemudian dia menghilang nanti yang akan menanggung beban itu siapa? Karena kan nggak bisa di-charge ke negara juga kan kalau ternyata dia kena tipu atau misalnya barangnya tidak sesuai. Nah, itu sebenarnya kenapa perlu jaminan kurang lebih seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini ya, karena kami kemarin rapatnya juga udah intensif juga dengan teman-teman Kementerian Keuangan supaya mereka mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan APBN, di mana salah satunya adalah tadi relaksasi terhadap jaminan pembayaran maupun jaminan uang muka. Kemudian yang berikutnya kalau sikap di Jogja sebenarnya kami dari sebelum penanganan COVID ini kita sudah mendorong teman-teman di LPSE ya untuk mensosialisasikan kepada teman-teman penyedia untuk segeralah daftar di Sikap. Tapi saya kurang tahu kalau di Jogja implementasinya seperti apa. Hanya memang kita dorong itu untuk mereka semua masuk dulu, terkualifikasi dulu data-datanya di dalam Sikap, nanti baru mereka bisa transaksi. Ya, artinya udah ada upaya itu bahkan sebelum penanganan darurat. Tapi saya belum tahu di LP provinsi maupun di kota di implementasinya seperti apa. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa Pak? Pertanyaan berikutnya. Oh ya, aparat pengawasan ya. APIP sebenarnya memang bisa juga dilibatkan gitu ya. Sepanjang paling minimalnya mereka mengetahui aja lah. Kalaupun memang tidak harus dilakukan review gitu ya, paling tidak mereka menjadi saksi ketika transaksi itu dilaksanakan. Itu udah kalau memang merasa bahwa ya nanti kan proses reviewnya akan memperlama lagi,
ya tadi paling tidak ada saksi bahwa ketika PPK memutuskan itu, Apip mengetahui bahwa ya tindakan itu harus dilakukan karena kondisi dan situasi yang pada saat itu terjadi. Itu Pak, ada lagi tadi pertanyaan? Sedikit Saya nggak tambahan dapat. ya. Sedikit tambahan. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, baik. Sebenarnya pertanyaan nomor 1 nomor 2 itu saya kira relevan karena kalau kita itu rekan udah masuk ke aplikasi Sikap, maka kita bisa membayar tanpa bayar DP atau uang muka tanpa perlu jaminan karena mereka sudah terkualifikasi di aplikasi itu. Sehingga nanti rekan itu kalau ternyata berbuat bukan prestasi, maka langsung bisa dikejar secara hukum. Misalkan akunnya diblokir, dia didiskualifikasikan atau diblok blacklist 2 tahun dan sebagainya. Ini jadi relevan. Nah, ini di sini saya pikir perlu sebuah sinkronisasi antara aplikasi dengan pola pembayarannya. Karena kalau dengan jaminan bayaran, pertama kan pasti nggak mau. Karena mereka merasa punya barang yang butuh kita. Dia nggak akan mau bercari kayak gitu. Itu jelas sangat pasti itu di lapangan siapa punya barang dia yang menang sekarang. Ini menjadi sangat kesulitan buat kita semua. Itu terima kasih. Iya Pak, tapi memang kalau makanya saya belum berani bilang dulu relaksasi yang teman-teman Kementerian Keuangan lakukan tuh bahkan sangat lebih mudah banget Pak. Hanya dimasukkan ke dalam surat pesanan aja komitmennya itu udah bisa dijadikan jaminan. Hanya memang harus ada dulu kesepakatan dua belah pihak Pak. Jadi khawatirnya nanti kalau ini kan kita tadi belum bicara yang sudah dimasukkan ke dalam sikap ya. Ini bicara di luar yang sikap. Memang benar yang Bapak sampaikan sikap itu adalah salah satu filtering di awal. Tapi bagaimana kalau yang disikap pun tidak punya? Nah, itu yang yang perlu dipikirkan bahwa bagaimana lalu yang di luar sana dengan cara apa ya? Salah satunya tadi dengan jaminan yang bentuknya itu hanya selembar kertas lah kalau saya bilang. Ya, masih Pak Arief. Pak Arief, tadi ada pertanyaan dari Mas Putut nih. Jika skenario itu membutuhkan kita untuk melakukan pengadaan dengan rekanan yang dari luar negeri gitu, apakah itu dimungkinkan dan apakah mekanismenya itu sudah ditata oleh peraturan? Ini kan sebenarnya sama aja kita mau di luar ataupun mau tadi langsung kan sama-sama menggunakan uang persediaan dulu ya, karena nggak mungkin di charge ke LS. Jadi jawabannya sih memungkinkan saja dulu untuk kemudian nanti dibebankan ke akun yang mana. Hanya tadi pastikan lagi mau penyedianya memang ya dalam tanda kutip bisa kita pertanggungjawabkan kan nanti kalau tiba-tiba misalnya barang yang nggak sampai atau yang lain-lainnya. Khawatirnya sih sebenarnya cuma itu aja, kenapa kita perlu penyedia yang pernah di instansi waktu itu sebenarnya kenapa atau di katalog kenapa SE itu keluar karena tadi kita mau mengamankan bahwa yang bisa transaksi ini adalah orang-orang yang udah pernah kita kenal lah. Masa sih dulu udah pernah kerjasama, kita udah tahu dulu kontraknya seperti apa, data-data perusahaan seperti apa, masa dia mau melakukan tadi walaupun tadi tanyanya bagaimana kalau misalnya ada kasus nih seperti yang disampaikan oleh Bu Arifianti, rekanan tersebut belum ada di e-katalog dan dia belum ada riwayat pengalaman pengadaan di instansi maupun di instansi lainnya di di sekitarnya. Bagaimana mekanismenya jika kasusnya sedemikian? Ya, tadi sebenarnya di slide saya juga disampaikan Pak, itu kan di dalam SE bunyinya adalah antara lain ya. Antara lain itu memang kita tidak mengikat bahwa hanya 2 itu yang boleh. Sehingga di luar yang 2 tadi, kalaupun memang pelaku usaha tersebut mampu menyediakan barang atau jasa yang kita butuhkan, ya silakan saja. Karena tadi kan concern-nya adalah barangnya tersedia atau enggak. Bahkan kalau yang di dalam katalog tidak tersedia dan di luar itu ada barangnya, maka kita silakan saja transaksi itu. Karena lagi-lagi konsep pengadaan barang jasa adalah menyelesaikan masalah, Pak. Jadi kalau dengan barang atau jasa itu ada di penyedia yang tidak masuk dalam katalog,
dan dia bisa menyelesaikan masalah kita, ya berarti solve sebenarnya. Ya. Terima kasih sekali Pak Arief. Saya akan memberikan waktu kepada Pak Budi. Pak Budi silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, kemudian Mas Putut, dan juga Ibu Arifianti. Silahkan Pak Budi. Oke, karena saya dari bagian pengadaan, jadi terkadang proses APBN yang kondisi yang sekarang ini. Kondisi sekarang kan adalah pembayaran di atas 50 kan kita tetap wajib KPPN. Jadi mereka kan mau dibayar di muka, dan itu tidak semuanya bersedia kalau misalkan mereka mau dibayar di belakang. Tantangannya kan sekarang seperti itu tantangannya. Kalau SE sendiri sebenarnya membolehkan dengan kita membolehkan, tapi harus memakai jaminan uang muka dari bank dan sebagainya, itu saya belum melihat secara detailnya. Asumsi saat sekarang masih jaminan uang muka, tapi itu dibolehkan sebenarnya kalau kita mau pembayaran dengan uang muka, nanti dengan termin atau sekaligus. Itu sebenarnya dibuka opsinya sebenarnya, tapi emang masih menjadi kendala karena kebanyakan sekarang adalah penyedia mau dibayar di muka 100%. Buat pelaksana emang cukup kecuali barang yang kita beli emang tidak lebih dari 50 juta, itu bukan uang persediaan. Terkait sikap, sebenarnya kan kita bekerja sama dengan mereka sudah punya daftar kanan yang sudah bisa kita andalkan, sudah pernah bekerja sama dengan instansi pemerintah, sudah tahu, kemudian mereka tahu tata cara pembayaran di government seperti apa, sehingga itu seharusnya kalau emang data di UKPBJ itu bagus maupun dari pengadaan, ya tinggal memilih itu saja. Tantangannya emang misalkan kalau ternyata penyedia yang mau kita pilih itu tidak ada pun dimungkinkan, tapi biasa nanti perlu untuk meyakinkan penyedia memang cukup panjang sebenarnya. Apakah bersedia dibayar di belakang? Di surat pesanannya kita masukkan klausul bab kewajiban untuk kewajaran harga jadi mereka dan sebagainya, itu yang harus kita panjang sebenarnya, karena kita tidak bisa membayar 100% di muka, ataupun penyedia itu mungkin belum tentu bersih. Yang harus butuh berapa lama baru bisa nanti proses pembayaran masuk ke rekening penyedia, dan itu biasa tantangan. Maka dengan yang ada di SLKPP bahwa sebisa mungkin kita coba cari penyedia yang pernah bekerja sama dengan instansi pemerintah elektronik, diusahakan itu dulu. Kalaupun mentok baru mungkin cari alternatif yang lain, bahwa oh ternyata emang kita harus mau nggak mau tunjuk si penyedia, karena kita nanti harus terikat sama aturan PBN, cara pembayaran seperti apa, nanti harus kita butuh waktu untuk meyakinkan ke penyedia sebenarnya. Sebenarnya kalau di kami sendiri, kami biasanya tahapan, kalau di KPK, tahapan pengadaan kalau kita agak ragu, kita sampaikan ke APIP. Kita tidak dan sebagainya dari proses semua awalnya, tapi kita sampaikan informasi kondisinya dulu. Jangan sampai adalah kalau buat dari peraturan LKPP nomor 13, kalau kita lihat kalau kita lihat adalah peraturan LKPP nomor dari sejak awal perencanaan, tidak hanya di pos audit saja. Informasinya adalah bukan APIP mereview semua dokumen dari setiap, tapi minimal kita sebagai PPK, PAKPA ataupun Pokja yang membantu memastikan data, suplai data dari ke APIP. Minimal nanti ketika post audit mereka sudah terinformasikan. Mereka punya gambaran. Itu yang mungkin kenapa saya merekomendasikan pelibatan APIP sejak awal. Jadi minimal APIP itu tidak tahu tidak perlu minta review dan sebagainya, tapi kita informasikan, baik itu via email. Kalau kami menggunakan tahapan, mereka ngasih saran, syukur nggak, minimal kita sudah menyampaikan ke APIP.
Itu yang mungkin kita berharap nanti tanda kutip adalah mengawal, walaupun tidak merecokin tapi minimal mengawal prosesnya. Kalaupun nanti ternyata mereka sudah melihat agak ke teman-teman. Tapi minimal kita menginformasikan, kita ada inisiatif untuk menginformasikan ke APIP setiap tahapan dokumen yang mungkin rekan-rekan di APIP. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Gumilang, silakan. Terima kasih, Pak Budi. Saya akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Ini Pak Edi Darmawan telah menyampaikan beberapa pertanyaan di chat, tapi ada baiknya untuk disampaikan langsung. Pak Edi, saya memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Edi. Kedengaran, Pak? Dengan baik, Pak. Terima kasih. Saya Edi Darmawan dari BPBD Kabupaten Humbang Hasanuddin, Sumatera Utara. Ingin bertanya, kan kalau dalam pengadaan barang jasa untuk keadaan darurat bencana ini, untuk pengadaan daruratnya, begitu kita ditunjuk oleh kepala dinas atau pengguna anggaran untuk menjadi PPK, kita langsung tunjuk penyedia, SPBJ, pesanan, surat pesanan. Nah, faktor-faktor apa atau pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita lakukan dalam hal menunjuk penyedia ini supaya supaya nanti kuat argumen kita bahwa memang inilah penyedianya. Berikutnya, berkas-berkas apa yang perlu dipersiapkan oleh PPK untuk mengantisipasi atau nanti ada pemeriksaan atau audit, karena saya lihat urutan atau tahapan pengadaan barang jasa pada keadaan darurat ini sangat sederhana. Begitu ditunjuk, serah terima barang, baru serah terima baru pembayaran. Audit nanti di belakangan. Audit itu belakangan ketika setelah terjadi pembayaran. Baru kira-kira tolak ukur atau definisi kewajaran harga itu dalam situasi harga pasar yang tidak wajar ini apa kira-kira, Pak? Bagaimana yang dikatakan harga yang wajar itu? Sementara kalau kita lihat sekarang harga-harga peralatan APD, alkes ataupun alat-alat yang diperlukan untuk penanganan COVID ini, harganya udah jauh melambung dari harga waktu kondisi normal. Bahkan pun jumlahnya terbatas. Ada barang yang harganya murah, tapi mungkin sampainya lama atau mungkin bulan depan baru bisa ada. Ya, ada barang yang ready, tapi harganya mahal dan volumenya terbatas. Nah, kira-kira harga yang wajar itu menurut aturan ini seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Budi Haryanto, saya mohon Bapak untuk yang menjawab pertanyaan pertama, kemudian nanti Pak Arief Budiman akan menyambung. Silakan Pak Budi. Oke, mungkin harga adalah kalau kita lihat di SLKPP sendiri kan sebenarnya adalah yang bertanggung jawab untuk membuktikan kewajiban kita juga di SE LKPP nomor 3 bahwa kewajiban itu ada di penyedia. Sebenarnya ketika kita bahwa penyedianya nanti bersedia jika nanti pas audit mereka harus bisa membuktikan bahwa harga yang ditawarkan itu wajar. Kita yakinkan, harus kita pastikan dulu mereka bersedia. Kalau perlu klausul itu kita masukkan saja di surat pesanan bahwa mungkin ada satu klausul penyedia bersedia untuk membuktikan kewajaran harga pada saat proses audit oleh auditor. Kalau perlu kita masukkan itu. Yang kedua adalah buat saya adalah kewajaran harga adalah sebenarnya kalau misalkan kita contoh butuh masker, misalkan besok masker harus datang. Asumsi saya adalah mungkin kalau saya sebagai orang pengadaan saya nggak akan kontak hanya ke satu penyedia. Saya akan coba tanya penyedia mana saja yang punya masker, kemudian yang barangnya di stok. KPK besok hari.
Otomatis ketika mungkin ketemu satu penyedia, hanya satu penyedia, kemudian bisa jadi yang paling mahal, kita coba aja. Kalau emang harga dia nggak bisa turun sama sekali, buat saya itu aja harga. Tapi ya emang kembali lagi bahwa kita harus bisa membuktikan kewajaran harga itu kalau kita punya data pendukungnya. Kita tahu bahwa coba menghubungi beberapa penyedia dan ternyata yang bisa memenuhi masker dengan spesifikasi yang kita butuhkan dan penyedia ini, kita bisa membuktikan, kita mendokumentasikan semua proses kegiatan itu. Intinya adalah kita mendokumentasikan sehingga nanti ketika kita ditanya sama harga tersebut pun tadi jauh lebih aman lagi bahwa ternyata kewajaran harga itu kan sebagai tanggung jawabnya penyedia, bukan tanggung jawabnya dari pejabat pendapat saya. Tapi mungkin Pak Arif dari KPP mungkin bisa menambahkan mungkin kalau menurut saya. Terima kasih. Boleh nggak di surat pesanan itu kita buatkan satu poin, apabila di kemudian hari terdapat temuan kemahalan harga atau potensi kerugian negara, maka 100% menjadi tanggung jawab penyedia. Boleh nggak kita buatkan seperti itu, Pak? Halo? Halo, Pak? Ya. Budi, silakan. Saya sebenarnya tadi disampaikan sama Pak Arif di paparannya. Minimal ada informasi apa saja kan, minimal kita menambahkan klausul sebenarnya itu tidak jadi masalah. Ketika kami proses pengajuan secara nol, maka kami pun akan selalu masukkan klausul itu, bahwa ketika nanti terjadi audit dan ditemukan ketidakaudit, itu bisa kami masukkan klausul itu saat klarifikasi maupun kalau perlu kita masukkan di kontrak. Jadi menurut saya adalah klausul bahwa kemudian mereka sedang mengembalikan itu kalau perlu kita masukkan dalam klausul di surat pesanan atau di surat di SPMK-nya bisa kita masukkan, tidak menjadi masalah. Pak Arif, Budiman, silakan. Tadi yang terakhir dulu Pak ya, jadi memang di dalam klausul surat pesanan boleh kita sampaikan bahwa apabila terjadi kemahalan harga itu menjadi tanggung jawabnya penyedia. Di tempat saya? Ya, pertanyaannya atau apa Pak Budi, Pak Arif? Tadi halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, suaranya kedengaran Pak Arif ya. Tadi saya melengkapi Pak Budi bahwa boleh ini siapa? Halo? Ya boleh dituangkan di dalam surat pesanan atas kemahalan harga tadi, nanti si penyedia bertanggung jawab untuk mengembalikan. Hanya saya mau meluruskan dulu Bapak Ibu tentang kewajaran harga. Jadi mungkin saat ini kita menjadi isu ya, kewajaran harga itu di kondisi normal pun ada. Contohnya begini Bapak Ibu, kita satu sak semen di Pulau Jawa dengan satu sak semen di Papua. Kenapa misalnya di Pegunungan Asmat harganya 1 juta, menurut kita itu wajar atau tidak selama ini? Kenapa kita bisa bilang bahwa Pak harga satu sak semen di sana 1 juta wajar? Kenapa Pak wajar? Ya karena dia ongkos angkutnya, dan yang lainnya, kelangkaan segala macam. Artinya sebenarnya kewajaran harga itu udah kita temuin sehari-hari. Bahkan di kondisi Lebaran, kondisi hari raya Natal, itu harga-harga yang tadinya biasa itu menjadi naik. Tapi toh kita anggap itu wajar. Kenapa kita anggap itu wajar? Karena tadi ada banyak faktor. Misalnya produksinya stagnan tapi permintaannya meningkat. Lalu ongkos produksi juga harus kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya Pak, saya beli masker dari pabrikannya saja sudah 200.000, lalu saya jual 300.000, kan sehari-hari saya juga mendapat untungnya hanya seperti itu. Kenapa Pak? Karena saya beli dari pabrikannya pun sudah mahal.
Nah, kalau kita lihat lagi di pendidikannya, kenapa saya bisa ongkos produksinya 2 kali lipat? Ya karena saya beli bahan bakunya udah lebih mahal daripada di kondisi yang normal. Artinya, kewajaran harga itu sebenarnya sudah pernah kita temui sebenarnya dalam kondisi sehari-hari dan kita tidak pernah mempertanyakan itu. Karena apa? Karena memang tidak ada pembandingnya nih. Ini kan seolah-olah kan naiknya berkali-kali lipat. Padahal yang tidak wajar itu adalah menjadi wajar saat ini. Kenapa tidak wajar? Menjadi wajar karena tadi sangat tinggi, sedangkan supply-nya sangat rendah. Nah, antara demand yang berebutan dengan supply ini kan tentu akan menciptakan harga yang tinggi. Bayangkan misalnya tadi saya bilang, kalau penyedianya menjual ke pemerintah, terus pemerintah mau apa? Kan pemerintah juga nggak bisa mempidanakan si penyedia tadi, kecuali kalau memang dia menimbun ya. Tapi kalau penyedia itu tadi nggak mau jual ke pemerintah kan juga tidak ada larangannya. Kecuali kalau memang ada aturan, misalnya ada tarif yang memang membatasi, kayak misalnya transport tiket pesawat tidak boleh lebih mahal karena ada peraturan Menteri Perhubungan. Nah, sementara pasar tidak ada aturan yang mendiktenya, maka harga yang tercipta di pasar itulah yang wajar. Nah, makanya bagaimana kita membuktikan wajarnya adalah tadi, misalnya kita membandingkan, oh saya udah tanya di pelaku yang ini harganya segitu, saya tanya lagi di pelaku yang B harganya juga sekitar segitu. Nah, itulah yang menjadikan yakin bahwa ya memang harga wajarnya segitu. Tuh Bapak Ibu. Jadi jangan takut bahwa yang mahal itu serba menjadi tidak wajar. Nah, mahal kan harus ada ukurannya ya. Kenapa kita bisa bilang mahal? Karena ada yang tidak mahal. Nah, pertanyaannya adalah di kondisi saat ini yang tidak mahal yang mana? Itu kita balik lagi seperti itu. Jadi kewajaran harga lihat lagi banyak faktor tadi Pak Bapak Ibu. Bisa dari faktor demand supply, produksinya, bisa dari faktor spekulan pun sebenarnya bisa menentukan itu. Tadi misalnya saya menimbun di gudang, lalu saya jual dengan harga tinggi. Di mana-mana tidak ada. Nah, maka harga yang tinggi tadi menjadi wajar. Karena apa? Karena yang punya stok cuma saya. Oke. Pak. Halo? Ya, silakan Pak Edi. Iya. Dalam penanganan darurat COVID ini untuk pemenuhan barang-barang yang dibutuhkan, bolehkah kita mengadakan barangnya di luar e-katalog? Karena bisa saja di e-katalog kosong, tapi di penyedia perorangan atau penyedia yang tidak punya NPWP ada barang itu. Bolehkah kita memesan kepada mereka dengan cara manual, tidak melalui LPSC? Ya, itu bisa Pak. Ini sebenarnya udah kita bahas beberapa kali bahwa di luar penyedia katalog dan penyedia yang pernah bekerja sama dengan instansi pemerintah itu silakan saja kalau memang dia punya barang atau jasa yang memang kita butuhkan. Jadi tidak ada larangannya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief, Pak Edi. Saya akan membuka satu pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, mengingat kita sudah mendekati ke jam 8.30. Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Ya, sedikit aja. Di dalam COVID-19 penanganan ini kan yang terlibat hanya PPK sama KPA secara hukum. Sehingga sebenarnya para pelaku pengadaan, pejabat pengadaan, Boja atau Komil tidak terlibat secara hukum. Tentunya di sini menjadi itu hal yang perlu dipahami bersama, sehingga sebenarnya mereka tidak terlibat, posisinya menjadi tidak bertanggung jawab begitu loh. Apakah seperti itu nanti PPK tidak merasa terlalu berat dalam pelaksanaan? Terima kasih. Ini langsung dijawab Pak. Silakan Pak Arief ya. Jadi begini Pak, waktu kita menyusun dulu peraturan LKPP 13, kemudian SE yang kemarin ini, tentu kita harus memasuki sifat kedaruratan tadi, terutama yang kan sebenarnya kalau kita lihat di ketentuan perundangan bahwa yang bisa membebankan anggaran itu adalah PA. PA kemudian bisa untuk mengeksekusi dia
dilakukan oleh PPK. Nah, kalau nanti ada pihak lain lagi yang terlibat, apakah kedaruratan ini menjadi tetap cepat tanggap atau nanti malah jadi malah jadi bottleneck lagi. Nah, itu yang kemarin kita pikirkan bahwa ya sudahlah, kan itu kan PPK yang memang secara ketentuan pun dia bisa membebankan langsung ke ke anggaran, bahwa proses pemilihan memang dilakukan oleh UKPBJ ataupun pihak pengadaan. Tapi kalau itu dilibatkan lagi, nanti takutnya, khawatirnya malah akan menjadi bottleneck lagi waktunya nih. Misalnya dari pejabat pengadaan kemudian tidak setuju, atau dari UKPBJ tidak setuju, dan yang lainnya sebagainya. Sehingga ya sudah, eksekutornya adalah yang tadi saja, PA turun langsung ke PPK, PA-KPA turun ke PPK. Nah, kalau memang dianggap berat, tapi kita lihat lagi bahwa kalau itu tidak dilakukan segera gitu ya, maka tidak ada artinya ini SE, tidak ada artinya ini peraturan 13. Itu yang kita ini. Sedangkan yang APIP saja tadi sudah ada beberapa Bapak Ibu yang mengkhawatirkan kan. Nah, apalagi kalau ini ada beberapa pihak yang terlibat. Kurang lebih seperti itu Pak ininya Pak. Kenapa PPK dan PA-KPA saja yang terlibat di proses eksekusi pengadaan ini. Baik, terima kasih Pak Arief. Bapak dan Ibu, satu pertanyaan lagi sebelum saya rangkum untuk sesi malam ini. Silahkan Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan? Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Ibu Ani. Ya, saya dari RSUD Sleman Pak. Ya, silakan Ibu Ani. Selama ini kami sudah menggunakan aplikasi EasyCap untuk pengadaan dengan nilai di atas 50 juta sesuai dengan surat edaran yang kami peroleh dari Pemda Sleman. Tetapi dengan aplikasi ini butuh 3-7 hari sampai terpilihnya penyedia. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, bolehkah tidak menggunakan aplikasi itu? Kita menunjuk penyedia, tetapi kita sudah tahu kualitas dari penyedia, apalagi penyedia itu juga sudah ada di e-katalog ataupun juga sudah pernah kita pakai di EasyCap. Demikian pertanyaan saya Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ani. Tadi Pak Arief sudah menjelaskan ya bahwa hal tersebut dimungkinkan. Pak Arief bisa mungkin menambahkan rinciannya. Ya, betul Bu. Jadi memang proses di keadaan darurat ini berbeda dengan yang dilakukan melalui LPSE maupun e-purchasing. Sehingga di dalam SE ini memang sangat kami relaksasi sekali, sangat kami fleksibelkan sekali. Tidak dalam proses elektronik. Jadi memang tidak ada satupun ya kalau yang di Perlem 13 maupun di SE ini yang dia menggunakan SPSE karena ini adalah sifatnya darurat. Bayangkan kalau harus di SPSE dulu, harus dipilih dulu pengumuman, lalu kemudian sampai dengan penetapan pemenang, itu kan akan memakan waktu banyak. Sehingga kalau darurat, yang namanya darurat boleh tidak melalui SPSE maupun e-purchasing. Silakan saja sepanjang memang kebutuhan tadi bisa dilaksanakan cepat dan tepat. Yang paling penting kan adalah prinsipnya bahwa pengadaan barang jasa itu menyelesaikan masalah kita. Jangan sampai gara-gara harus pakai SPSE kemudian jadi lama, akhirnya sudah terlambat. Artinya sudah tidak bisa lagi menyelesaikan masalah kita. Jadi kondisi Bapak Ibu yang paling penting sekarang adalah efektif. Memang pengadaan itu adalah efektif, efisien, dan yang lain sebagainya. Tapi efisien itu bisa terbentuk kalau pasarnya adalah persaingan sempurna, di mana penyedia barang jasa yang ditawarkan itu tersedia banyak pesaing, banyak
banyak barang jasanya. Sementara kondisi saat ini adalah bukan persaingan sempurna, di mana yang punya barang itu hanya beberapa, tapi diperebutkan oleh banyak pihak, sehingga tidak bisa lagi kita bilang efisien di sini. Kenapa tidak bisa efisien? Karena tidak akan tercipta yang namanya persaingan. Efisiensi itu kan akan timbul ketika dia terbuka, ketika ada kompetisi, ketika nanti ada persaingan, sehingga harga yang terbentuk adalah harga yang terbaik. Ya. Itu kalau kondisinya normal. Sementara saat ini siapa pesaingnya? Pesaingnya tidak ada. Pesaingnya mungkin ada kalau ada beberapa pihak, ada beberapa penyedia. Tapi kan kondisi sekarang tidak. Ini antara kamu butuh, kalau kamu butuh silakan bayar, kalau nggak butuh nggak apa-apa, saya jual ke tempat yang lain. Kalau kondisi kayak gini nggak bisa kita ngomong efisiensi. Nah, makanya tadi yang paling penting adalah efektif dulu. Terselesaikan nggak masalah kita dengan pengadaan barang jasa ini? Kalau terselesaikan, nanti baru kewajaran harganya kita buktikan. Nah, bagaimana membuktikannya? Sebenarnya para auditor tuh banyak punya metode bagaimana dia bisa meyakinkan bahwa harga yang terbentuk itu adalah harga yang wajar tadi. Wajar dalam artian bukan harga normal ya, tapi adalah wajar pada saat kondisi sekarang. Dimana tadi saya bilang bahwa kalau kita namanya ngomong kemahalan, pasti harus ada pembandingnya. Dimana dia bisa bilang itu mahal. Kalau ada dua kondisi, satu kondisi harga murah, satu harga kondisi mahal, itu baru kita bisa bilang mahal. Tapi kalau semuanya rata sama, semuanya ada di kisaran yang misalnya tadi harga masker 300.000, maka kita nggak bisa bilang bahwa harga masker ini kemahalan karena tidak ada pembandingnya. Kecuali kalau ada pembandingnya, misalnya harga masker dijual 100.000 per box di kondisi yang sama ya di hari tersebut ya. Jadi kita kalau membandingkan tuh harus apple to apple, di mana kalau memang kita transaksinya hari itu di jam itu, maka pembandingnya juga harus di waktu yang sama. Tidak bisa kita membandingkan waktu seminggu setelahnya di mana barangnya sudah banyak, kita bilang itu kemahalan, nggak bisa. Jadi harus kondisi yang sama di waktu yang sama. Terima kasih Pak Arief. Satu pertanyaan lagi Bapak, ini ada dari Pak Handoko dari Pemkot Yogyakarta. Kalau pengadaannya itu terhutang dan dibayar setelah tahun 2021 itu apakah memungkinkan? Ya, ini sebenarnya lebih ke pertanyaan bagaimana mekanisme penganggarannya. Tapi kalau pengadaan barang jasanya itu memungkinkan. Kenapa? Karena yang namanya darurat pasti belum ada anggarannya. Di mana-mana pun yang namanya penanganan darurat, itu kalau kita baca Perlem 13 pun, anggaran itu tidak akan pernah tersedia. Karena yang namanya darurat misalnya ada angin kencang lah, tsunami segala macam kan tidak pernah kita prediksi. Yang kita prediksi itu kan sebenarnya kayak seperti bantuan sosialnya, bantuan seperti kayak tadi ya, sembako, alat-alat yang untuk sehari-hari. Tapi tidak pernah kita anggarkan misalnya kalau ada jembatan rubuh, apakah pernah dianggarkan di dinas PU? Pasti tidak pernah, karena namanya darurat itu tidak akan pernah terencana. Sehingga kalau tadi dibilang boleh nggak, pasti bisa Pak, karena yang namanya anggaran itu pasti belum ada ketika kondisi darurat. Nah, hanya boleh dibayar 2021-nya itu nanti dilihat kembali di aturan, kalau di daerah tuh Permendagri ininya ya. Kira-kira memungkinkan atau tidak, karena yang namanya hutang tuh kan harus melalui mekanisme persetujuan entah dewan atau apa pas di ininya. Baik. Terima kasih sekali Pak Arief, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Waktu kita sudah menunjukkan jam 8.39. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief Budiman dari LKPP, kemudian Pak Budi Haryanto dari KPK, dan Pak Heri Chandra dari Pemkab Gunung Kidul, ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Singkat saja, saya kira tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Arief Budiman, tetapi yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan yang ada di daerah. Tadi saya kira salah satu inovasi yang bisa dilakukan itu adalah membuat data yang tersentralisasi, yang bersifat real time, yang bisa diakses oleh para stakeholders yang ada di daerah. Saya kira dengan adanya satu portal data yang konsisten dan andal, itu bisa memudahkan pengadaan barang dan jasa di daerahnya masing-masing. Jadi
Saya kira ini best practice yang bisa Bapak dan Ibu di daerah terapkan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu tidak terbatas pengadaannya itu untuk rekanan yang ada di e-katalog atau di e-sikap. Karena kuncinya di saat ini itu adalah bagaimana untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh tenaga medis yang ada di lapangan. Yang ketiga terkait dengan kewajaran harga, saya kira dengan situasi yang seperti ini di mana struktur pasar sudah tidak lagi persaingan sempurna, kemudian jumlah permintaan itu jauh lebih tinggi daripada barang yang tersedia, maka mau tidak mau harga barang saat ini sudah lebih tinggi daripada harga di situasi yang bukan gawat darurat. Nah, oleh karena itu berbagai macam mekanisme untuk verifikasi kewajaran harga itu sudah dimiliki oleh tidak hanya auditor, tapi kita sebagai tim pengadaan bisa melakukan verifikasi itu terlebih dahulu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu dengan situasi yang saat ini memang tidak sama dengan situasi yang di normal, tapi sudah diterbitkan berbagai macam aturan ya dari surat edaran untuk meningkatkan fleksibilitas dari pengadaan. Nah, semoga sesi Sonjo Angkringan Jilid kedua pada malam hari ini bisa membantu Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan pengadaan. Semoga bisa membantu kinerja Bapak dan Ibu, dan terutama itu adalah membantu tenaga medis yang ada di lapangan, baik yang di rumah sakit hingga di puskesmas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung, 3 narasumber terhormat pada malam hari ini, dan kepada tim Sonjo yang telah meluangkan waktu untuk menyusun kegiatan pada malam hari ini. Dan kami berharap Bapak dan Ibu bisa bergabung di Sonjo Angkringan Jilid ketiga berikutnya, dan kami akan memberikan informasi melalui kanal media kami, baik itu di Instagram. Baik, sebelum saya tutup, Pak Rimawan sebagai Pak Lurah Sonjo, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Baik. Terima kasih. Saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam, dan kami doakan kesehatan Bapak dan Ibu semua di rumah masing-masing. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun, Bapak Ibu. Selamat malam Bapak. Sampai ketemu lagi.